Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video hari ini, saya akan membahas mengenai long COVID. Apa itu long COVID dan gejala long COVID apa sih yang saya rasain sampai hari ini. Yang pertama mengenai long COVID. Nah, jadi long COVID itu adalah gejala atau symptoms yang muncul kembali pada pasien COVID yang sudah sembuh. Jadi beberapa gejala-gejala yang pernah dirasakan sebelumnya itu muncul kembali, di mana tadinya diharapkan setelah sembuh dari COVID itu kan gejala-gejala COVID itu sudah tidak ada. Nah, ternyata gejala-gejala ini masih muncul beberapa minggu bahkan beberapa bulan sesudah dinyatakan sudah negatif dari COVID-19. Nah, sebenarnya tujuan saya bikin video ini itu untuk ngebantu tim medis kali aja ada yang mau dapetin secondary data mengenai long COVID, karena saya lihat di Indonesia belum banyak ya secondary data mengenai long COVID, dan kali aja akan melakukan research terhadap long COVID itu di Indonesia. Mungkin video ini bisa menjadi referensi secondary data ketika ada tim medis atau dokter yang melakukan research mengenai long COVID. Dan saya juga terbuka kalau misalkan ingin mendapatkan data primer dari saya, silahkan komen aja di bawah. Oke, jadi lanjut ya. Nah, awalnya saya itu tahu mengenai long COVID itu dari istri saya. Jadi ceritanya lebih kurang 10 harian atau hampir 2 minggu setelah saya sembuh, itu tiba-tiba badan saya itu kayak ngerasa ngedrop lagi. Jadi bisa dibilang kayak saya itu COVID lagi gitulah. Jadi pada saat itu gejala yang saya rasakan adalah tiba-tiba badan saya itu sangat lelah, padahal istirahatnya tuh udah cukup. Jadi benar-benar mirip gejalanya itu pada saat saya masih sakit gitu. Terus selain itu pada beberapa hari-hari berikutnya badan saya tuh masih kerasa kadang-kadang suka meriang, terus kadang-kadang tuh kerasa kayak lagi orang sakit flu gitu. Jadi kayak ada demamnya, ada pusingnya gitu. Tapi naik turun, separuh hari itu bisa muncul, terus separuh hari berikutnya tuh hilang kayak gitu. Lalu juga saya tuh kayak ngerasa saya tuh nggak kenal dengan tubuh saya gitu. Jadi level stamina saya nggak tahu. Kadang-kadang saya sehat, terus kadang-kadang saya drop. Lalu juga yang saya rasain kadang-kadang jantung tuh berdegup kayak berdegup kencang gitu, padahal nggak lagi ngapa-ngapain gitu. Lalu juga saya ngerasa kayak ada nyeri otot di pergelangan tangan, itu tiba-tiba suka muncul gitu. Nah, jadi intinya tuh setelah saya sembuh tuh saya kayak nggak ngerasa kenal banget dengan badan saya, karena bisa tiba-tiba tuh terasa ngilu, terasa nyeri otot, kayak gitu-gitulah. Nah, terus dari situ saya mulai browsing kan tentang long COVID. Nah, ternyata di luar negeri itu research-nya tuh udah banyak banget. Bahkan mereka tuh sudah banyak banget artikel yang nyeritain tentang long COVID. Dan ternyata memang kalau yang saya baca di Wall Street Journal itu ada beberapa kasus malah lebih parah. Jadi pada saat dia sakit COVID, pada saat dia masih positif, itu gejala-gejala yang tadinya nggak ada pada saat dia COVID, justru munculnya pada saat dia long COVID. Jadi setelah sebulan, 2 bulan setelah dia sembuh, malah justru gejala-gejala COVID itu yang tadinya nggak ada malah jadi ada gitu. Nah, gejala-gejalanya menurut Wall Street Journal itu antara lain ada yang beberapa sama kayak saya, kayak tiba-tiba lelah, terus jadi tell me atau jadi Dory gitu. Tell me itu maksudnya telat mikir, kalau Dory itu jadi kayak kehilangan memori sesaat. Kadang-kadang ada beberapa orang itu yang kehilangan kata-kata yang ada di flashcard, kata-kata simple kayak kopi, kata-kata kayak ikan, dia tuh bisa hilang tiba-tiba dari kepala dia. Terus yang umum terjadi masalah pencernaan, nah itu masih suka diare, detak jantung yang kacau, nah itu mirip dengan yang saya juga rasain, tiba-tiba suka berdegup kencang, tiba-tiba sakit kepala, tekanan darah naik turun, dan bahkan ada beberapa kasus setelah sembuh COVID pun
rontok rambut itu nggak berkurang, jadi tetap ada rontok rambutnya. Awalnya dokter-dokter di sana itu pikirannya tuh pasien itu reaktif positif lagi, tapi ternyata tidak positif. Dan bahkan ada beberapa kasus yang malah pasien itu jadi lebih serius masalahnya pada saat long COVID dibandingin pada saat dia masih COVID. Dokter di sana tuh nyebutnya sebagai post akut COVID atau chronic COVID. Bahkan beberapa dokter bilangnya long haulers gitu. Nah, selain itu saya juga join dengan Facebook group yang namanya Long COVID Support. Nah, di situ kita sama-sama sharing tuh. Orang-orang dari seluruh dunia, ribuan orang, itu sharing apa aja ya simptomsnya yang pada mereka masih rasain. Ada yang setelah 6 bulan itu even masih ngerasain, ada yang 4 bulan itu masih ngerasain. Dan kalau saya lihat di grup itu, rata-rata ya memang gejala yang rata-rata orang rasain nomor satu ya memang itu tadi. Yang pertama kelelahan, terus yang kedua itu nyeri sendi, terus nyeri otot. Even beberapa orang bilang mereka itu malah feel tipsy gitu, kayak orang habis mabok. Masalah pencernaan, kayak diare itu banyak banget. Even ada beberapa orang yang mengatakan mereka itu bisa diare itu sampai seminggu gitu. Terus sakit dada, sesak napas itu juga banyak. Sering sakit kepala, habis itu brain fog. Brain fog itu kabut otak, tell me dan Dory tadi ya. Jadi suka telat mikir, terus suka lupa, tiba-tiba lupa. Jadi brain fog itu gangguan pada otak yang bisa menghambat kemampuan kita berpikir atau mengingat sesuatu. Terus selain itu juga ada yang brain crisis. Jadi kalau mereka lagi ngomong itu tiba-tiba kesetop di tengah. Terus lupa, sering banget ngalamin situasi lupa kita lagi mau ngomong apa sih tadi gitu. Nah, itu banyak banget kasus kayak begitu. Terus yang selanjutnya ada mengenai gelisah dan suka merasa bersalah. Nah, ini sebenarnya saya juga sempat ngalamin, cuman nggak terlalu lama ya, cuman sekitar 1 hari 2 hari gitu. Jadi kayak gelisah, terus kayak merasa kayak gue salah apa ya gitu ya, apa mungkin karena pikiran atau apa gitu. Tapi saya pun sempat ngerasain itu juga. Nah, even penelitian dari Oxford University itu mengatakan ada case 20% kemungkinan orang yang setelah sembuh dari COVID itu kedepannya bisa ada gangguan kejiwaan. Itu yang lumayan serem juga sih. Jadi lebih kurang sebegitu mengerikannya sebenarnya long COVID itu. Karena kita nggak tahu kapan akan benar-benar hilang kan dari badan kita. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri itu sampai saat ini belum ada event kayak artikel berita pun belum ada sama sekali yang mentioning tentang long COVID ini. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang tahu bisa komen di bawah kali ya. Tapi sampai saat ini video saya buat itu saya belum nemuin satupun event artikel berita mengenai masalah long COVID ini. Padahal kalau di luar itu event research pun sudah dikondak sama mereka beberapa macam gitu. Nah, di Inggris sendiri sampai saat ini NHS, National Health Services-nya mereka itu udah bikin 40 klinik untuk nanganin masalah-masalah long COVID yang gejala-gejalanya yang saya sebutin tadi. Nah, mereka udah sampai di level itu. Karena sampai saat ini belum ada orang yang bisa memastikan kapan gejalanya itu benar-benar bisa hilang. Jadi itu, demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mau baca lebih detail artikel-artikel yang saya baca sebagai referensi saya bikin video ini, akan saya put di bawah ya, di kolom deskripsi. Kalau misalkan ada komen dan kawan-kawan juga ada yang merasakan hal yang sama dengan saya, mungkin bisa share di komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Klik like apabila suka dan klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Bye-bye.